Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya agar kita mudah untuk bisa menundukkan pandangan kita, Ustadz? Masya Allah. Fadal, Ustadz. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang di situ sudah memerintahkan ya, baik itu kepada eh, seorang laki-laki muslim ya ataupun wanita muslimah ya untuk menundukkan pandangan. Maksud daripada menundukkan pandangan di situ adalah mengendalikan ya pandangannya dari hal yang diharamkan, dari melihat ya hal-hal yang diharamkan ya, khususnya di situ yang berkaitan dengan memandang kepada ya untuk yang laki-laki ya, eh, apa namanya, menundukkan pandangannya dari melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya ya, wanita-wanita asing ya yang bukan mahramnya. Maksudnya di situ yang menyengaja ya untuk melihatnya ya, kalau misalkan hanya selintas begitu ya, Selintas. dia tidak menyengaja melihatnya, maka itu hal yang lain ya, tapi jangan sampai Jadi harus. kemudian diulangi lagi gitu ya, kalau yang sudah melintas sebagaimana halnya Nabi SAW pernah mengalihkan pandangannya Al-Fadl ya bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, pada saat di situ melintas seorang wanita ya, tidak sengaja terlihat, kemudian ketika ingin menengok lagi, Nabi menahannya Ya. ya. Artinya di situ bahwa yang keduanya itu berarti ada kesengajaan ya gitu, sehingga ditahan oleh Nabi SAW. Nah, jadi intinya bagaimana caranya di situ ya, seseorang pertama eh, ya harus menguatkan ya istilahnya di situ ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan dalam dirinya tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang eh, apa namanya yang dia lakukan ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ya, maha mengetahui khainatal a'yuni, dan itu ya, dia istilah pandangan mata khianat itu Allah ketahui. Jadi maksudnya itu pandangan-pandangan yang istilahnya di situ eh, yang diharamkan ya, itu walaupun mungkin manusia ya tidak mengetahuinya, tapi seseorang ya harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan mengetahuinya. Jadi ini memupuk ya rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan ya dalam hatinya itu tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap ya terhadap dirinya. Ini adalah merupakan modal yang paling kuat ya untuk membantunya dalam mengendalikan dan mengekang ya pandangannya supaya tidak bebas ya memandang kepada apapun ya, karena itulah artinya eh, dengan dia bertakwa juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, Ya. maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya ya, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat ya, dan yang akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang ya, dan akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membimbing ya, selalu membimbing dan mengarahkan segala perilakunya termasuk pandangan matanya ya, hanya diarahkan kepada yang benar ya, dan dia harus tahu ya bahwa eh, inna sam'a wal absara ya wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi yang namanya pendengaran yang Allah berikan kepada kita ya, penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kepada kita, serta hati ini ya gitu kan. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya akan ditanyakan ya. Dan apa yang di situ kita simpan dalam hati kita ya, baik itu dari niat-niat ya dan sebagainya ya, itu semua akan
ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, Oke. ya. Jadi dengan menghadirkan itu, ya, maka akan muncul, ya, rasa malu, ya, sifat malu, ya, seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin menjatuhkan dirinya ke dalam dosa dan maksiat, khususnya berkaitan dengan pandangan matanya. Dan yang terakhir tentunya, tidak lupa berdoa, ya, meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena, menjaga, eee, perilaku kita, menjaga pandangan, pendengaran, eee, agar tidak jatuh dalam maksiat, ya, ini tentunya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Sebab hawa nafsu yang ada pada setiap orang itu memang selalu mengajak kepada keburukan, Oke. ya. Makanya di situ minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berdoa dengan cara meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, ya, keburukan diri dan, hawa nafsu kita, ya. Karena di situ tidaklah yang mendorong seseorang untuk, eee, apa namanya, berperilaku buruk, ya, baik itu pandangannya, pendengarannya, ya, tangannya, kakinya, gitu kan, lisannya, ya, kecuali di situ dorongan dari hawa nafsu, ya. Oke. Makanya situ banyak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hal tersebut. Dan, eee, apa namanya, di sana ada, apa namanya, di antara dzikir-dzikir, ya, Iya. yang bisa dibaca di pagi dan petang, Nama eee, apa namanya, Finish. eee, sebuah doa, ya, dzikir Mhm. tersebut yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjaga, eee, apa, pandangan kita, Badan, ya, pandangan, di antaranya, ya, begitu, ya, telinga. gitu, dan pendengaran kita, ya. Yani Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Besar. yaitu artinya itu kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatannya dalam, Mhm. dan kesejahteraannya. Jadi badan kita agar tidak jatuh dalam dosa dan maksiat, ya. Pandangan, pendengaran Benar. kita, ya, juga pandangan kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dari keburukan-keburukan. Nah, wallahu a'lam bishawab.